Ya, memang saya punya keinginan di samping pertama masalah fungsi, masalah sirkulasi udara, yang kedua supaya bisa komunikasi itu lebih bisa cepat. Nah pemirsa Gria Unik, saat ini saya sudah berada di depan rumah Mas Djaduk Ferianto. Kalau kita lihat bangunannya sangat unik sekali karena terdapat dua masa bangunan. Nah seperti apa keunikan yang ada di dalamnya? Langsung saja kita temui Mas Djaduk Ferianto. Pagi Mbak Zan. Oh ya, pagi Mas Djaduk. Oke, masuk aja. Ya. Ya. Oh. Halo Mas. Yuk, Mas. Apa kabar? Oke, saya duduk baik-baik. Ya. Gimana? Mau tanya-tanya sedikit. Nah, tentang apa? Banyak juga, bukan sedikit juga. Sepertinya rumahnya Mas Djaduk ini ada dua masa bangunan gitu, desain rumahnya. Nah ini apa memang sengaja dibuat seperti itu atau mungkin Mas Djaduk punya alasan lain? Ya memang saya meminta bantuan seorang arsitek ya untuk menciptakan keinginan saya bahwa ada satu ruang yang memang ini ruang untuk keluarga, ruang untuk tempat tinggal, yang satunya untuk garasi dan di atasnya bisa dipakai untuk studio gitu loh. Tapi bisa ada berfungsi, bisa untuk studio, bisa juga kalau teman-teman atau mungkin ada tamu datang ya bisa simpan di sini. Kalau begitu konsep rumahnya Mas Djaduk itu ada alasan tertentu kenapa tidak ada sekat-sekat, justru dibiarkan terbuka. Kalau kita lihat kan di ruang utama kita bisa lihat semuanya serba terbuka tanpa sekat. Ya memang saya punya keinginan di samping pertama masalah fungsi, masalah sirkulasi udara, yang kedua supaya bisa komunikasi itu lebih bisa cepat. Begitu ada sekat kan itu bisa menghambat berkomunikasinya. Sebetulnya dengan ruang terbuka ini juga membawa karakter dari yang ada di isi rumah ini supaya bisa terbuka juga dan cepat ngomongnya teng bisa berkomunikasi lebih cepat antara satu kamar dengan kamar yang lain, nggak ada, hanya tembok aja. Nah tapi kalau di dalam rumah itu sendiri banyak sekali elemen-elemen yang daur ulang ya Mas ya? Semua yang ada di dalam ini kayaknya memang kecenderungannya barang loakan semua. Itu juga menyangkut kegemaran saya selalu belanja di pasar loak, selalu hunting di pasar. Jadi itu hunting ya Mas, hasil hunting semua? Iya. Apalagi lantai-lantainya kan lantai zaman dulu gitu. Semua barang termasuk mencari manusia yang cukup loakan juga. Mungkin saya juga termasuk manusia loakan. Baik, kemudian konsep ruang makan yang juga cukup unik nih Mas Djaduk, seperti warung ya, seperti warungan. Nah kenapa justru Mas Djaduk memilih konsep seperti ini? Ya kebetulan saya memang baru seneng nongkrong di warung. Banyak ide-ide muncul dari gagasannya di warung. Mungkin tidak hanya saya aja, dari senior-senior saya dulu selalu ngomongnya di warung. Hanya warungnya yang berbeda-beda. Baik, tapi kalau pajangan-pajangan atau lukisan kenapa banyak Petruk dan Gareng sih? Ya bapak saya bagus ya. Sekarang kalau misalnya bicara mengenai alat musik, saya melihat adanya alat musik di dekat tangga. Nah kenapa penempatannya justru di dekat tangga Mas Djaduk? Ya ada alasan penting bahwa kalau kita ngomong di dasar-dasar musik ada tangga, nada, ya itu saya letakkan di situlah tempatnya. Dan instrumennya juga bukan instrumen baru, instrumen lama. Saya dapatkan di tempat pengumpul barang bekas. Ada klarinet, ada trompet bekas pemadam kebakaran. Ya saya letakkan di situ lah. Itu menjadi bagian dari tangga nada. Kemudian bicara soal kuda-kuda ya Mas ya. Terus diletakkannya tuh maksudnya di atas pintu. Nah, kemudian tidak adanya Ethernetnya itu. Oh ya, kalau masalah kuda-kuda pasti hubungannya dengan persoalan dengan atap. Ya. Ya, konsepnya dari Eko Prawoto memang atap ini kalau dilihat dari luar seperti daun mengapung. Ya. Nah, kalau malam ada cahaya dari dalam. Itu seakan-akan dia mengambang. Melayang gitu ya. Nah, lingkungan saya ini banyak rumah-rumah limasan, batunya temboknya juga nggak di semen, dirapikan ya. Ya saya harus menyesuaikan dengan lingkungan saya. Atapnya juga hanya atap model limasan, tapi bagaimana mencoba meng-create-nya. Tapi yang paling penting bahwa sirkulasi udara tetap menjadi poin pertama. Kemudian adanya jembatan penghubung antara rumah utama dengan rumah tamu itu kenapa Mas bikin alasannya kenapa ada jembatan gitu? Ya sebetulnya kan juga saya butuh ruang publik ya, ruang ada cukup luas itu. Kalau saya punya acara di sini ada makan malam bersama, nah kita makan malamnya di dalam atau mungkin bisa di luar. Di sini bisa menjadi tempat pertunjukan. Kita pernah main di sini, main musiknya di sini, penontonnya juga di bawah. Jadi itu juga bisa
multifungsi gitu. Multifungsi ya Mas ya.